Assalamualaikum. Bang Nanda. Assalamualaikum Ustaz Yusuf. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara ini dari Halak Batak, Pak Maria Hutahian. Nah, kalau Ustaz Yusuf kan Salam Ustaz kenal nih. ya, Mbak Maria ya. Ya, Ustaz Yusuf, boleh antum memberikan makanan rohani kepada saudara saya nih dari Halak Batak, Maria Hutahian. Jadi dalam bingkai toleransi, gimana? Beliau mempertanyakan Islam atau seperti apa, Bang Nanda? Beliau mau belajar Alkitab kepada Ustadz. Waduh. Silakan. Ya, silakan Ustadz. Inilah momen ketika Yonatan Nandar meminta bantuan kepada Ustadz Yusuf PI untuk menghadapi lawan dialognya, seorang wanita Kristen yang cantik. Di mana katanya wanita ini sedang berada di persimpangan jalan yang ia sudah lama tidak ke gereja dan merasa perlu mencari kejelasan tentang apa yang selama ini ia yakini. Karena itu, menjadi sangat tepat ketika ia memilih untuk berdialog dan berkonsultasi langsung dengan dua sosok apologet Islam ini. Karena dalam setiap dialog mereka, berbagai pandangan dijelaskan dengan dalil-dalil yang jelas, pendekatan yang logis, dapat diterima secara ilmiah, dan mudah dipahami. Iya, yang coba, beliau kita pertanyakan pengen itu dengar. apa gitu dulu. Itu dulu. Di sini nanti Pak Ustadz jelaskan betul. Jadi begini, ya, Mbak Maria. Sharing aja Ustadz, antum ceramahin aja. Saya sharing kepada Anda, gitu ya. Selain mempelajari Ya, agama Islam, saya juga mempelajari Bible-nya Kristen. Selama 7 tahun, saya mempelajari Bible-nya Kristen. Sharing-sharing Ya. aja. Nah, jadi ketika saya membaca, ya, seperti yang didoktrinkan Kristen, itu berbeda dengan kitabnya, gitu. Pertama seperti itu dulu. Jadi ajaran Yesus itu bukanlah ajaran Kristen. Dan ajaran Kristen bukanlah ajaran Yesus. Itu yang saya temukan intinya dari kitab Bible tersebut, gitu ya. Nah, jadi berkaitan tentang pembacaan Bible ini apakah menjadi murtad? Nggak akan pernah, Mbak Maria atau Mbak Aisyah, gitu ya. Nggak akan pernah. Karena ketika saya membaca Bible, iman kita sebagai Muslim itu akan menjadi lebih kuat, gitu. Saya udah bilang kepada kawan-kawan yang di live streaming, puluhan ribu penonton live saya, gitu ya. Andai ada agama di luar agama Islam dan agama itu benar, ya, agama itu benar, maka saya yang lebih duluan murtad daripada Anda. Jika ada yang benar di luar agama Islam, sekali lagi saya tegaskan, maka saya yang lebih duluan murtad daripada penonton saya. Jika ada Islam, ya, karena apa? Allah pun tidak ada menyebutkan ada yang benar di luar agama Islam. Intinya kayak gitu, ya. Ustadz, apaan? Jadi begini ya Mbak Maria, ketika saya membaca Bible Kristen, itu kan mudah ya dibaca ya secara tekstual dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bukan berarti saya malah menjadi murtad gitu. Tetapi dengan membaca Bible itu setelah saya pelajari terjemahannya, itu malah yakin dengan agama Islam. Karena apa? Karena apa yang diajarkan Yesus itu sama dengan ajaran Islam. Contoh, Yesus mengatakan sembahlah Allah. Saya sembah Allah. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saya pun juga berpuasa. Kan di bulan Ramadan tambah puasa yang lainnya. Terus Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi, saya pun juga tidak makan babi. Terus Yesus dia bersunat, maka kita pun bersunat. Makanya kata saya intinya kayak gini ya teman-teman semuanya. Ketika saya mempelajari Kristen, bukan cuma Kristen sih yang saya pelajari ya, tapi juga Hindu dari kitab Yajurveda dan kitab Mahabharata. Gitu ya. Kalau Hindu mau diskusi dengan saya bisa, gitu ya. Nah, ketika saya membaca Bible, iman kita makin kuat. Artinya begini, ya, dari keseluruhan yang saya pelajari, intinya jika ada agama yang benar di luar agama Islam, ya, maka saya yang lebih duluan murtad, gitu. Tapi kenapa pada saat ini saya nggak murtad dan bertambah iman saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad, ya? Karena di luar agama Islam, saya tegaskan tidak ada kebenarannya. Intinya kayak gitu.
Intinya kayak gitu. Bukan saya menjustis agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala pun ya mengatakan di dalam Al-Qur'an, contoh Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Terus jika Anda memilih agama di luar agama Islam, maka apa yang dikatakan Allah di Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan rugi di akhirat nanti jika memilih agama selain agama Islam. Seperti itu di Al-Quran kita. Sekarang kalau kita mempelajari Kristen, adakah Yesus berkata kayak gini, Mbak Maria ya? Kata Yesus, aku tinggalkan Kristen untukmu. Atau aku ridhoi Kristen agama untukmu. Sampai kiamat, ya sebelum 2 hari kiamat nggak bakalan ditemukan itu ayat. Karena apa Mbak Maria? Karena ya Yesus tidak pernah mengenal Kristen, Yesus tidak pernah meninggalkan Kristen, maksudnya mewariskan Kristen gitu ya. Dan Yesus dia tidak pernah mengajarkan Kristen, gitu Mbak Maria. Bentar, tadi naik ke Bang Nandar itu Mbak Marianya sendiri yang naik. Kenapa kabur? Kenapa? Ustaz Yusuf, biar fokus antum berdakwah kepada Kak Maria. Kak Maria, silakan Kak Maria tanya. Ini yang di samping saya ini adalah ahli Bible, ahli Quran, ahli hadis. Ya, jadi silakan Kak Maria belajar biar fokus Ustaz Yusuf. Ini ya. Kenapa saya jadi tumbal ya? Ini kenapa saya jadi tumbal ceritanya? Kenapa? Ingatan mau kemana? Bertanggung jawab lo sama tadi omongannya. Siap, saya temanin. Oleh Bang Nandar ini teman-teman. Nah, ditumbalinnya saya. Kayak gimana? Saya temenin. Baik, saya temenin. Bigi. Gas. Saya temenin. Kak Maria. Apa emang yang mau ditanyakan dari Mbak Maria? Silakan Kak Maria. Kalau Kak Maria mau bertanya sama Ustadz Yusuf tuh silakan. Sebenarnya nggak ada yang mau ditanya sih, cuman mau tadi kan kata Bang Yonatan pengen apa itu namanya? Pengen memberikan makanan rohani. Makanan rohani. Iya, aku mau dengar aja. Ya. Tuh mau dengar Ustadz Yusuf digas. Poin per poin Ustadz Yusuf. 1 ini pembahasan apa misalnya. Dah. Dari pertanyaan 1 nanti tanya Kak Maria biar ada feedbacknya, maksudnya ada timbal baliknya. Gimana, paham nggak? Awas dikasih. Silakan. Kalau saya yang ngomong melulu kan entar nggak berkembang gitu. Iya, kan kalau itu ditanya balik. Ustadz Yusuf kan tadi sudah menyampaikan. Nah, Kak Maria mau tanya apa terkait apa yang disampaikan? Kak Maria ingat, kerajaan surga sudah dekat. Ya, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Semua agama mengklaim bahwa agamanya yang benar, tetapi agama yang benar cuma satu. Nah, sementara ini Kak Maria Maria Hutahyan berada dalam persimpangan jalan. Ke gereja nggak pernah, hukum yang terutama nggak tahu. Ya maklumlah, anak 90-an. Jadi silahkan ini. Aku mau nanya sesuatu. Lo jangan ketawa. Iya, teman-teman yang di YouTube ya, saya mau ditumbalkan Bang Nandar rupanya. Kacau kali Bang Nandar ini. Bang Yonatan. Iya, gimana? Bang Yonatan kenal Nagita. Hah? Nagita siapa? Nagita Slavina. Nagita Slavina nggak kenal. Soalnya tappingan di bawah katanya tanyain gimana kabar Nagita. Ini banyak banget loh tappingannya. Kirain siapa gitu, pacar. Kalau Nagita Slavina saya nggak tahu. Ya nggak tahu saya, nggak tahu. Kita fokus kepada penginjilan saja karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita berbicara bukan tentang Nagita, bukan tentang Sule, bukan tentang saya, tetapi tentang Bible. Tuh, Kak Maria Hutahyan. Boleh ya, di luar Bible ya. Itu ya, Ucup siapa Ucup?
Oh, gini, berarti gini, Mbak Maria, penonton Anda ya, di tempat penonton Anda tanyain Nagita sama saya, gitu berarti. Nah, Jangan sama silakan, saya nggak tahu, tanyain sama Regar ya, kayak gitu aja. Ini Bang Yonatan bergeregar. Bukan, ada namanya Pak Regar gitu ya. Udah nggak usah fokus itu karena nggak nyambung. Meskipun kita kasih tahu siapa itu Nagita dan kita tunjukkan, tetap aja mereka nyembah manusia, Mbak Maria, ya. Gitu. Jadi nggak usah digubris typingannya. Mau kayak gimana pun kita jelaskan ya. Kita tidak akan mengubah mereka. Tetap aja mereka itu tetap nyembah manusia gitu. Jadi fokus aja dengan yang diajarkan gitu ya. Kayaknya lagi seru. Assalamualaikum. Salam. Nah, biar Waalaikumsalam dua-dua cowok sama warahmatullahi cowok. wabarakatuh. Cewek sama cewek, yuk. Kayaknya lagi seru Tim. banget kali. Ya, ayo. Ya, biar enggak ini. Aku sama silakan. Hai. Itu Terima. siapa namanya? Kak Maria ini lagi mau belajar tentang kebenaran. Nah, ini cocok Bunda Hesti ditanya tuh mantan dari sana tuh, ya. Iya deh, Ustadz Yusuf. Ini kan sama-sama halak Batak nih. Ini Maria Hutahian, ini Hesti Aritonang. Hutahayan. Gak ada Hutahayan. Enggak, ini bacaannya Hutahayaan. Maria Hutahayaan. Bener kan? Bacaannya sebentar saya baca. Tapi Maria makanya itu Hutahaan. Iya, itu bacaannya Maria Hutahayan. Ya udah bener. Makan. Enggak hutaha. Iya. Susah Oke. banget sih marganya. Hutahayan. Hayan. Oke, Hutahayan, ini Hutahayan. ya, ini perkenalkan Kak Maria Hutahian. Ini Maria. ada Bunda Hesti Situmorang. Beliau orang halak Batak juga. Sinaga. Oh ganti-ganti aku. Sinaga situ orang. Kan sama-sama Batak, kenapa harus Iya beda protes? marganya. Sama-sama Beda, halak Sinaga Batak. situ orang. Emang kenapa kalau salah marga? Kan nggak apa-apa satu Gak boleh. halak. Mana Oh, nggak boleh ya? Bapakku sejak kapan situ orang yang bikin kau lahir katanya. Silakan Ustaz Yusuf, Maria. lanjut. Atau Bunda Oke. Hesti dulu deh, silakan. Atau yang ahli dulu silakan. Enggak. Bunda Hesti nggak apa-apa. Udah tadi saya dengar Sama aja. cewek temenin sama sebentar cewek deh. aja. Hai Mbak Maria. Cantik sekali. Terima kasih. Bahasa Batak dong, bahasa Iya. Batak dong. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Batak. Oh, pandai bahasa Batak Maria. Pandai, pintar. Tuh, coba aku Hai pengen denger Maria, nih kalau ngomong apa kabarmu? Oh, Kak Esti Batak apa? Toba sama kita sayang. Oh, biasanya kalau misalnya nanya kabar itu, boha kabarmu, boha barita. Iya, aku pakai aha. Iya. Dia hode. Kamu pasti borong-borong Kak Esti. Di dia si borong-borong. Buan. Aduh, ini Bunda Hesti, bentar. Ngomong ngopo iki orang mudeng aku. Masih dandar yang nyuruh. Di mana lumban nahan di munakik. Luban. Ngomong ngopo Menegola. iki orang mudeng aku. Omakku si borong-borong lumban Paranginan, lumban barat. Rangginang. Oh, ada Rangginang. Paranginan. Ustaz Yusuf, Dekat terjemahkan. Muara lah, dekat Muara. Kenapa ngebet? Oh, dak bawa tuh di dia dah pada yang bagi Kak Esti. Oh iya dong. Iya dong. Kan asli dari sini. Dia sudah hutan di sini bawa tuh molo luban barat. Lumban barat di Botoho, Paranginan di Botoho. Paranginan. Molo Paranginan. Soalnya di daerah sih, sama itu sih. Kodo, hido. Udah, cukup. Hido. Mau lihat godang. Mau lihat godang, Uto. Baga awan. Mau lihat godang. Baga ode. Daftar ida batakmu, baga ho. Ida melati. Nali sama-sama. kumalaci, hol petehe. Jadi
Masih kamu ini karismati atau gereja AKBP gitu deh? Aku HKBP. Oh, habis kue baru pulang. Salah, Kuria Kristen Batak Protestan. Oh iya, maaf kalau salah. Oh, jadi sekarang kau tinggal di mana, Dek? Sekarang aku lagi stay di Medan, Di mananya kau Medan? di Jalan Pembangunan. Jalan Pembangunan Perjuangan. Bukan, Pembangunan Dr. Mansur. Dokter Mansur. Iya, berarti kamu umurnya udah 21 ada ya? Dekat-dekat situ lah, Kak. Oh, kuliah nih kayaknya, lagi kerja. Iya. Jadi gini kan, ini kan diskusi kayak gini ya Bang. Ini ada Ustadz Yusuf PI, ada Ustadz Nandar, orang Pak Ustadz beliau, kelas. beliau ini orang hebat, ya kan. Nah, kan kalau masalah ilmu Al-Quran mereka gak usah diragukan gitu. Kalau saya ini cuman rempahan Reginang, tapi saya tahu sedikitnya, gak sedikit sih, tahu banyak lah tentang daripada kekristenan. Dimana kekristenan itu kita ke doktrin mengatakan, pendeta-pendeta mengatakan Yesus Bunda Tuhan, Esti. haleluya. Kasih tahu dulu kalau Bunda Hesti dulunya dari Kristen. Iya, aku dulu prosetan. Kenapa? Dulu ya. Ya gitulah Bunda Hesti, kasihan dia ini santun dia. Iya, memang santun. Nggak masalah sih kalau Enggak, memang gaya-gaya kayak gitu, gaya-gaya kita kan, Dek. Oh begitu ya. Oh ya, oh beda ya halak Batak ya. Sorry, aku halak Sunda ini kalau mendengar kata-kata yang itu tuh rada aneh gitu ya. Tapi kalau Bang halak Batak Nandar. udah biasa. Ya. Bang Nandar sama Bunda Hesti, saya duluan gitu, karena saya ada pasien yang banyak gitu tadi. Oh gitu. Iya, saya mau berantas hama masalahnya. Ah gitu. Siap. Mau ditumbalin Bang Nandar saya rupanya. Aduh, Ya sudah. bercanda ya Bunda Bang Hesti, Nandar ya. halak Batak ini nyambung kayaknya buat diskusi. Ya enggak? Iya. Oke, saya dulu saya cari Siap. ini dulu Siap, pasien siap. dulu ya. Oke, Mbak Maria salam kenal, Bunda Hesti ya, syukron Ya, jazakillah, salam syukron salam jazakallah kenal ya. Bunda Hesti. Makasih banyak. Saya izin dulu karena saya banyak Siap, pasien siap. yang perlu diobati akalnya gitu ya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita dalam dialog ini mewakili banyak orang di luar sana. Mereka tidak selalu menolak kebenaran, tetapi seringkali kebingungan karena belum menemukan penjelasan yang benar-benar masuk akal bagi hati dan pikirannya. Dan disinilah pentingnya dialog yang terbuka, jujur, dan saling menghargai. Islam tidak pernah melarang manusia untuk bertanya. Justru Islam mendorong manusia untuk menggunakan akal, merenung, dan menimbang setiap keyakinan dengan jujur. Karena iman yang kuat bukanlah iman yang lahir dari paksaan, melainkan dari pemahaman. Hidayah sendiri adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan dan kepada siapa hidayah itu datang. Tugas manusia hanyalah menyampaikan, berdialog dengan baik, dan menjadi perantara kebaikan. Semoga percakapan ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi bahan renungan bagi kita semua, baik bagi yang sedang mencari kebenaran, maupun bagi kita yang sudah meyakininya, agar semakin yakin, semakin rendah hati, dan semakin bijak dalam menyampaikan Islam. Dan semoga siapapun yang sedang berada di persimpangan jalan keyakinan, Allah berikan petunjuk terbaik dan kemantapan hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.